soal pertumbuhan ekonomi 5,61%. Secara ekstrim, pemerintah membanggakan itu sebagai sesuatu yang luar biasa, disebut ciri-ciri akselerasi ekonomi. Ini buah dari kebijakan yang tepat. Di sisi lain, yang membantah opini itu, angka 5,61 itu perhitungan yang satu, dia mungkin hanya bisa double counting. Atau kalaupun itu benar, ya soalnya adalah kualitas, yang tumbuh apa, yang tidak tumbuh apa. Kok bisa ekonomi kita naik 5,6%, tetapi di bawah kok makin sulit? Artinya si pertumbuhan ekonomi ini tidak dirasakan oleh rakyat dan juga tidak dirasakan oleh APBN. Dan resiko PHK ini adalah resiko yang sangat besar terjadi di triwulan 2 dan triwulan 3. Itu ada angkatan kerja 1,5 juta sampai 2 juta yang baru lulus. Kemungkinan besar mereka akan sangat-sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Jadi hari Jumat Pak Bahlil itu umumkan, si pasar modal itu baru tahu tuh, kaget. Jadi ada penjualan besar-besaran di pasar modal turun hampir 2,8% di hari Jumat karena si FGD ini beritanya bocor. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya kembali ditemani kawan saya yang jauh lebih muda dari saya, tapi sudah kelihatan ya dari podcast ini lebih pintar dari saya sebenarnya. Waduh. Jadi saya banyak tanya. Ya, Mas Dipo Satria. Selamat datang Mas Dipo. Makasih Pak Walil. Malah saya yang belajar Bapak. Waduh, ini berat ya. nih. Ini memang soalnya begini Mas. Saya kira kondisi ekonomi beberapa bulan terakhir ini terutama ya kan memang kita masyarakat, pemirsa saya ini memang butuh banyak informasi, banyak analisis. Ya kita tidak berpikiran bahwa pemerintah itu atau pejabat pemerintah menjelaskan dengan kebohongan, tetapi kan sudut pandang bisa macam-macam. Betul. Jadi anggap saja pandangan seperti Mas Dipo dan lain-lain di kanal saya ini ya memberikan sudut pandang, memberikan informasi yang mungkin berbeda atau sekurang-kurangnya tidak persis sama, kan begitu Mas? Iya. Supaya kita seluruh rakyat Indonesia ini punya hak lah ya untuk tahu dari berbagai hal, supaya tidak ada, kalau orang Jawa itu jadi kalau ada kesempatan ya mereka bisa mengambil kesempatan itu dengan baik. Kalau ternyata ada kesusahan ya mereka sudah siap sebelumnya. Betul. Nah ini kan jadi nanti saya untuk sesi kali ini sudah tadi bilang sama Mas Dipo, saya nanti nanya berbagai hal saja, tidak mengerucut ke satu hal saja, supaya kita dapat sudut pandang dari seorang Dipo Satria ya, yang antara lain beliau ini suka nulis, bisa juga selain di saya juga podcast di tempat lain, dan juga seorang peneliti di sebuah lembaga think tank ekonomi ya. Nah Mas, ini yang paling ramai minggu kemarin adalah soal pertumbuhan ekonomi 5,61%. Secara ekstrim, pemerintah diwakili oleh beberapa menterinya membanggakan itu sebagai sesuatu yang luar biasa, disebut ciri-ciri akselerasi ekonomi. Ini buah dari kebijakan yang tepat, kan begitu. Di sisi lain yang secara radikal membantah opini itu, bukan angkanya yang dibantah, opininya dulu nih. Bahwa enggak, itu angka 5,61 itu perhitungan yang satu, dia mungkin hanya bisa double counting ya, ada yang terhitung 2 kali kan misal, atau kalaupun itu benar ya soalnya adalah kualitas, yang tumbuh apa, yang tidak tumbuh apa, dan lain-lain lah. Nanti saya pengen tahu aja dari Mas Dipo. Mas Dipo melihat secara umum pertumbuhan ekonomi 5,61% itu dari sudut pandang sampean seperti apa Mas? Iya, makasih Pak Walil. Mungkin untuk pertama kita asumsi angkanya benar dulu kali. Iya, itu jadi podcast sendiri. Karena kita nggak mungkin konfirmasi juga. Iya. Benar. Tapi saya rasa pertanyaan dari teman-teman atau pemirsa Bapak, saya rasa sangat valid perihal. Saya juga pun dapat pertanyaan sama ya. Kok bisa ekonomi kita naik 5,6%, tetapi di bawah kok makin sulit? Itu jadi saya rasa pertanyaannya sangat valid ya. Kenapa ada perbedaan itu? Ya kan artinya apa? Artinya si pertumbuhan ekonomi ini yang 5,6% tidak dirasakan oleh rakyat
ya kan? Dan juga tidak dirasakan oleh APBN, ya kan? Karena APBN juga kenaikannya tidak banyak ya pendapatan pajak. Ya. Harusnya Pak inline ya itu ya. Iya, jadi kalau saya ngeliatnya ada beberapa sih Pak. Jadi yang pertama, yang ekonomi tumbuh itu kita harus ingat dan kayaknya orang suka lupa bahwa sebenarnya itu adalah data per akhir Maret, ya kan? Sekarang dan data itu dipublish kan baru di bulan Mei ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin di bulan Maret kita baik-baik saja, Sampai Maret. sampai Maret kita baik-baik aja, tapi April Mei justru yang sangat berbahaya. Jadi yang pertama itu ya, jadi soal timeline itu kalau kita ingat kayak perang Iran pun baru Ya, terjadi akhir di Maret. awal tengah Maret lah, Ya. ya kan? Jadi dampaknya belum terasa. Lalu juga yang kita harus ingat, jadi si angka ekonomi 5,6% itu kan triwulan ya. Jadi kayak Januari ke Maret di 2026 itu kita kan jor-joran ya program prioritas. Lalu juga Lebaran itu di triwulan 1. Kalau kita bandingkan dengan 2025, Lebaran terjadi di April di triwulan 2, ya kan. Lalu di tahun lalu Q1 itu kita malah efisiensi kan, besar-besaran. Jadi 2025 kita efisiensi plus tidak ada Lebaran. Yang 2026 kita jor-joran program prioritas, iya kan. Kayak belanja pemerintah itu naik 30%, ya kan kalau fiskalnya. Terus sedangkan dan Lebaran itu terjadi di bulan Maret ya. Jadi itu kayaknya perbandingan makanya low base effect ya Pak ya. Low base effect. Iya, jadi memang angka awalnya sudah terlalu pendek. Kalau kita lihat lebih detail lagi, benar kata Bapak, jadi kenapa bisa 5,6%? Karena belanja pemerintah, ya kan, belanja pemerintah naik 22%, itu dari MBG dan THR. Lalu kalau kita lihat PMTB, ya kan, itu komponennya salah satu yang besar, 28%, itu dari pembangunan Koperasi Merah Putih. Oh, Kopdes. bangunan fisik itu ya, Bangunan gudang, fisik. kantor. Iya, dan jadi in konteks memang gejot-gejotan, si MBG kita gejot-gejotan. Kalau yang Kopdes, memang setahu saya mereka baru fokus di pembangunan fisik. Jadi kalau kita banyak ke daerah tuh masih, Kopdesnya kosong. Iya. Memang banyak yang belum operasional. Tapi fisik sudah. Tapi fisik sudah. Secara PDB, secara permenum sudah terhitung dong, karena Iya, udah dibangun. betul. Jadi dia sudah yang pembangunan fisik itulah. Yang dihitung. Yang dihitung. Nah, tapi memang sedikit aneh ya, yang jadi di think tank saya, kita pun melakukan proyeksi Pak ya, sebelum angka resmi diterbitin. Kita ngitung kurang lebih segini nih. Kita pikir bakal segini nih. Ternyata segini gitu. Jadi terlalu jauh. Jadi terlalu jauh. Agak modelnya di lembaga sampean biasanya kalaupun meleset nggak segitu. Nggak segitu. Kan? Jadi kita lumayan jauh tuh, berapa persen perbedaannya. Nah, kalau dilihat yang detailnya, kita oke lah, kita belanja pemerintah, kita pikir bakal agresif. Investasi ya plus mungkin masih improve ya dibandingin tahun lalu. Iya kan, yang kita kaget memang di konsumsi rumah tangga. Itu yang kita sangat 5,2% itu gimana pun juga cukup tinggi ya. Ya kan, perlu diingat juga setengah PDB-nya Indonesia adalah konsumsi rumah tangga kan. Jadi sedikit koma persen itu langsung berasa ke angka dan semuanya. naiknya signifikan. Naiknya signifikan. Iya kan, misalnya pun dari yang bikin kita bingung ya, kenapa si konsumsi rumah tangga itu tinggi? Jadi satu tuh, upah real kan stabil ya kan, angka BPS juga keluar ya kan. Upah real stabil, ada naikan tapi kecil lah. Iya. Terus juga pekerja informal juga meningkat. Jadi ini konsumsi rumah tangga dari mana? Kenaikan ini gitu kan. Malah kalau angka-angka yang sedikit mengagetkan tuh misalnya kayak angka pinjol naik, hit 100 triliun. Lalu angka pegadaian juga naik gitu. Jadi kalau kita masih bertanya, ini konsumsi rumah tangga dari mana? Ya kan, jangan ditopang itu tadi. Itu topang ini, atau jangan-jangan si MBG ini dimasukin, kan kita berbasis pengeluaran kan? Iya. Iya kan, kita konsumsi rumah tangga itu kalau di Indonesia berbasis pengeluaran, bukan pemasukan, jadi bukan berdasarkan gaji. Takutnya, ya kan, tapi nggak tahu lah ya, takutnya si MBG itu dicatat sebagai pengeluaran. Mungkin, tapi ya Allahualam lah ya. Coba BPS. Yang jelas memang angka ini cukup kontroversial. Angkanya cukup kontroversial dan cukup tinggi, tapi let's say kita anggap bener lah, ya kan. Alhamdulillah triwulan 1 bagus. Penting sekali kita jangan jumawa juga, karena triwulan 2 dan 3 itu tantangannya sangat lebih banyak ya. Jadi selain tadi perang Iran ya, jadi kemungkinan besar pertumbuhan di triwulan 1 ini tidak bisa direplikasi di triwulan 2.
Iya kan? Nggak ada low base effect-nya. Nggak ada low base effect. Iya. Kedua, belanja negara kan kita udah genjot nih, misalnya 20%. Nggak mungkin kita genjot 20% lagi. Apalagi di saat fiskal kita sudah sempit ya. Ya. Ya kan, fiskal kita di triwulan 1 itu defisitnya 0,93%. Iya. Artinya apa? Artinya hampir sepertiga jatah undang-undang udah habis nih dari Januari ke Harus Maret. direm sedikit di Harus triwulan direm sedikit. berikutnya. Iya kan. Lalu juga ada beberapa tren kalau kita lihat misalnya kayak data PMI manufacturing yang bulan April juga baru keluar tuh. Jadi Januari, Februari naik, si Maret turun, April turun lagi gitu. Jadi saya rasa Sudah di bawah 50 sudah. sudah 49 yang terakhir, Iya. yang April 49. Berarti sudah nggak ekspansif kan? Udah nggak ekspansif kita, Iya, jadi iya, sudah terdampak perang ini berarti. sudah terdampak perang Iya, Iran. iya, iya. Jadi buat apa ya, daya beli sama dunia usaha, saya lihat memang ada 3 sih Pak, yang jujur aja yang tantangan di triwulan 2 sama 3 ini. Jadi yang pertama si rupiah yang tertekan terus ini, iya kan? Gimana pun juga kita harus akui, rasanya sulit sekali buat Bank Indonesia tekan rupiah ke bawah, ke 16.500, ke 16.000 itu sangat sulit. Sekarang Bank Indonesia jurusnya udah banyak banget yang dikeluarin, saya rasa hampir seluruh hampir jurusnya udah keluar, ada Trup sudah dikeluarin. ada beberapa yang baru kan, ada Ya, swap ya, currency dan betul, apa, ya. tapi at the end mereka kan fungsinya lebih buat stabilin Iya, rupiah iya, gitu. iya. Jadi buat volatilitasnya nggak buat ini. volatilitas, jadi Tapi bukan buat tren menekan. meremahnya tetap nggak bisa dibendung. Betul. Jadi dia nggak bisa tekan, tetap even kayak aba stabilization bond apa segala Ya, ini cuma buat- menahan tidak melonjak Betul. dari hari ke hari. Betulnya apa? Artinya apa? Artinya buat banyak orang si rupiah ini memang kita harus udah anggap 17.000 dengan potensi Iya, angka psikologis 18.000 Iya. gitu. Tergantung perang Iran berapa lama. Jadi satu rupiah. Lalu kedua, imported inflasi. Iya kan, inflasi yang diimport gitu kan. Kita perlu ingat, jadi si harga minyak itu kan mempengaruhi banyak hal ya. Tapi transportasi itu sebenarnya cuma 60%. 40% itu sebenarnya buat petrochemical. Jadi apa, plastik. Kayak kita lihat apa, meja ini, kacamata saya, bahkan baju kan plastik. Baru orang netizen baru mulai sadar ini, pikir Iya. cuma BBM kan? Iya. Ternyata panjang cerita. Iya, jadi misalnya ya kita harus spesifik lah, pemerintah tahan BBM subsidi menurut saya itu udah Iya. tepat, tetapi ingat, jadi ada banyak hal lain yang bukan transportasi yang tetap Iya, terkena inflasi iya, gitu. terkena inflasi. Iya kan, jadi plastik tadi yang paling mungkin terasa plastik, banget. dan plastik kan di mana-mana ya sekarang. Di Jadi mana-mana. bukan apa ya, Bukan plastik bungkus saja, bukan plastik semua atau- yang mengandung plastik. Betul, bahkan ini ya kan, Iya, ada iya, kamera semua yang semua ada. mengandung plastik. Jadi import inflation itu yang menurut saya sangat bahaya. Lalu ketiga ya yang seperti kita tahu semua ya, fiskal yang sudah sempit itu. Iya, Jadi ada 3, rupiah Iya. yang melemah, imported inflation, sama fiskal yang sempit. Iya. Ya kan? Dan tiga-tiganya ini menurut saya tuh sama sekali nggak ada quick win. Iya kan, kita nggak, ini udah beberapa udah agak struktural nih, misalnya Iya, fiskal iya. atau yang perang Iran gitu. Jadi kita nggak ada quick win gitu. Memang dari banyak dunia usaha menurut saya memang sudah mulai menerima reality yang baru ini ya. Dia yang adjust ya. Dia harus sudah Nggak mulai bisa adjust. merubah keadaannya. Iya. Dianya yang harus menyesuaikan. Ya paling nggak tidak akan ada perbaikan dalam waktu dekat gitu. Dekat, ya. Iya kan, mungkin jangka panjang bisa ya. Iya. Tetapi kalau kita ngeliat triwulan 2, triwulan 3 saya rasa agak sulit Iya. ya. Dengan begitu ketidakpastian politik Iya. dan berbagai macam. Lalu saya juga mau sedikit sharing nih Pak. Jadi kemarin saya sempat ada diskusi juga. Jadi Apindo itu, Asosiasi Pengusaha. Usaha, dia melakukan semacam survei internal. Oh, Ya kan, dia surveinya internal Di kalangan sendiri ya. di kalangan sendiri. pengusaha. Nah, mereka pengusahanya lebih menengah atas lah ya, jadi Iya, bukan iya, UMKM iya. kebanyakan. Tetapi dari mereka itu mereka sudah bilang bahwa mereka tidak ada rencana ekspansi beberapa tahun ke depan. Jadi itu mood bertahan dong. Jadi mereka moodnya wait and see, bahasa yang mereka wait gunakan. and see, bukan wait and see. Dan kalau kayak KSPI contohnya, ya kan, yang buruh itu dia bilang sudah ada beberapa info-info lah soal PHK ini. Karena itu dia tadi ketidakpastian itu kan, si rupiah Iya, melemah, iya. lalu import inflation, lalu fiskal, ya kan akhirnya yang kena siapa sih industrinya? Iya. Kan industri yang importnya banyak ya, tapi kan banyak ya. Iya. Maksudnya kalau kita lihat kayak misalnya industri pangan itu kita gandum impor, Iya, kedelai impor. Kalau kita melihat misalnya konstruksi, baja kita import, lalu aluminium kita import. Jadi yang terdampak tuh memang cukup banyak. Iya, yang memakai plastik banyak lagi. Ya pakai plastik banyak lagi. Jadi saya rasa ini pemerintah sudah harus mulai benar-benar melihat angka ini. Iya. Apalagi yang angkatan kerja tahun ini menurut saya sangat-sangat sulit
kemungkinan tidak mendapatkan kerjaan sih, menurut saya. Jadi dari Kementerian Industri itu mereka sudah sempat ada, sudah diumumin juga di berita, dia lihat ada 5 sektor yang kemungkinan kena. Jadi tekstil, plastik, elektronik, otomotif, dan semen. Jadi tekstil, plastik itu kan yang minyak langsung ya, tapi juga elektronik, ya kan, otomotif, semen, ya kan. Jadi ini yang 5. Berarti hampir seluruhnya yang kena. Palingnya seluruhnya yang padat karya ya. Yang padat karya dan mengandung bahan impor yang cukup tinggi. Betul. Jadi apa ya? Menurut saya ini bisa benar-benar, menurut saya kenapa jangan jumawa ya soal. Oke lah, alhamdulillah triwulan 1 baik, tapi kita jangan jumawa di triwulan 2, triwulan 3 karena soal apa ya, si sektor-sektor ini ya dia juga wait and see kan, dia ditekan dan berbagai macam ya. Jadi gini ya, kalau boleh saya ini kan, ya oke lah, umpama triwulan 1 ini karena berbagai hal, antara lain karena pemerintah menggenjot belanjanya, kemudian karena ada hari raya yang mendorong konsumsi, meskipun kita masih, bisa jadi sebagian konsumsi didorong oleh utang pinjol dan pegadaian. Oke, apapun, dia menjadi produksi, begitu juga dengan Kopdes yang belum beroperasi, tapi secara perhitungan pertumbuhan ekonomi sudah masuk, karena bangunan itu adalah termasuk juga pengadaan kendaraan. Oke, itu Mas Dipo melihatnya yang jangan sampai ini diglorifikasi berlebihan sehingga tidak siap untuk triwulan-triwulan berikutnya yang menurut diuraikan oleh Mas Dipo tadi faktor-faktornya lebih banyak faktor resikonya dan reaksi dari dunia usaha pun sedang bersiap-siap untuk menghadapi kondisi yang lebih buruk dari sebelumnya kan gitu ya. Betul. Nah, dan menarik juga kan, Mas Dipo juga menganggap ini daya kekuatan pemerintah itu untuk tetap mempertahankan pertumbuhan belanja seperti kemarin itu kelihatannya lebih sulit, jauh. Pasti. Karena ya ruang fiskalnya makin sempit sementara harus mensubsidi dan mengkompensasi BBM kan kira-kira gitu. Nah, kalau umpama saya belanja, baiklah umpama kita anggap pemerintah kelihatannya sih ada tanda-tanda yang ngerem lah ya. Berarti kan tetap juga pikirannya pendapatan kan? Ya Mas? Betul. Nah, pendapatan ini kan salah satu faktor yang paling mendasar di 2025 yang membuat fiskal pemerintah susah kan? Nah, kira-kira ada nggak peluang-peluang atau info apa nih bahwa pemerintah ini sedang melakukan apa untuk pendapatan kira-kira? Iya. Bapak benar sekali. Jadi kayaknya dari pemerintah ini dia soal pengeluaran kayaknya dia mau genjot terus ya. Iya kan. Dan ya sepertinya ada efeknya lah kita lihat di triwulan 1 ya. Ya terutama ke pertumbuhan ekonomi. Ke pertumbuhan ekonomi ya. Cuman kita nggak bisa replicate. Dan memang ada banyak sinyal ya. Kayaknya soal si pendapatan ini. Jadi pertama kan dari Pak Prabowo sendiri memang sudah ada beberapa constraint ya. Jadi yang pertama dia bilang defisit tidak boleh lebih dari 3%. Juga dia bilang kita subsidi BBM kita harus telan. Dan LPG juga. Ya, MBG nggak boleh stop. MBG nggak boleh stop. Artinya itu kan batas-batas yang cukup ada batas yang cukup berat gitu kan. Jadi misalnya kita CFO Indonesia lah, Indonesia Inc. ini banyak PR. Dan memang kayaknya dari pemerintah dia selalu mencoba buat naikin pendapatan pajak itu, betul kata Bapak. Jadi yang saya lihat tuh dia kayak pelaporan pajak diundur sebulan lagi ya kan. Beri kesempatan. Terus sempet yang rame Pak Purbaya soal Malaka. Iya kan dia ngetes kan, dari Malaka ini kita bisa nggak kita pajakin? Kayak Hormuz saja. Ya, terus terlalu lama nggak jadi. Nah menurut saya yang ketiga yang paling relevan itu adalah minggu lalu Pak, jadi Jumat tanggal 8 April, pemerintah itu ada wacana dia mau merevisi bagi hasil untuk beberapa minerba. Berarti pendapatan negara bukan pajak itu ya? Iya, bagi hasil SDA. Betul. Jadi Pak Bahlil bilang kita mau minerba kita seperti industri minyak dan gas. Jadi revenue sharing lah, revenue sharing. Dan ini saya lihat dia kan pemerintah suka ngomong ya windfall. Kalau yang non migas kebanyakan royalti ya. Betul, royalti. Kalau yang itu sharing ya. Sharing bagi hasil, presentasi. Betul. Dan itu juga memang beberapa hari sebelumnya malah itu di eselon 2 di SDM emang ada perubahan Pak. Jadi memang sepertinya udah persiapan buat hari Jumat artinya payung hukum sudah disiapkan. Ya. Jadi hari Jumat Pak Bahlil itu umumkan. Si pasar modal itu baru tahu tuh, kaget. Jadi ada penjualan besar-besaran di pasar modal sebenarnya itu pasar modal turun hampir 2,8% di hari Jumat
karena si FGD ini beritanya bocor. Dan kalau dari temen, ini saya mungkin baca sedikit ya, usulannya ya, masalah jadi apa enggak itu beda. Jadi ada untuk emas tadinya bagi hasilnya 16% itu naik jadi 20%. Tembaga tadinya 7-10% itu jadi 9-13% progresif. Timah dari 3-10% jadi 5-20%. Nikel 14%-19% sama, tapi ambang batasnya dikurangin. Itu jadi progresif modelnya. Tapi ada secara rata-rata signifikan dulu. Beberapa sih, jadi kayak timah tadi kan maksimal 10 jadi 20%. Iya kan, terus emas 16% ke 20%. Jadi ini memang dampaknya cukup besar di net profit perusahaan. Modelnya royalti ya itu ya. Modelnya royalti bagi hasil. Dari hasil. Dan memang sudah jalan selama ini. Dan saya rasa kalau misalnya terlepas kita setuju apa nggak setuju ya. Jadi kalau misalnya memang itu diimplementasikan, memang sepertinya bisa ningkat PNBP. Iya. Karena itu kan sudah terhadap ekspor ya Pak. Iya. Jadi bukan kayak pajak dia laporan, dia langsung tuh. Dari nilai ekspor. Dia langsung memotong, itu pendapatan pemerintah langsung bertambah. Ya, kalau batu bara, kalau saya dengar memang tidak dinaikin karena memang udah ada beberapa restriction. Jadi apa kan ada demo ya, dia mesti jual ke PLN. Harus dijual ke dalam negeri. Iya, terus ada royalti juga yang memang sudah berjalan. Jadi batu bara. Jadi memang spesifik ke komoditas tadi ya, emas, tembaga, timah dan nikel. Nikel ya. Iya kan. Nah, jadi itu kalau yang teman-teman pasar modal dia udah langsung hitung, oh nih kurang lebih lah, dia net profit nih turun nih 20-25%. Sehingga saham-saham yang terkait itu terdampak. Pasti terdampak, jadi ngedrop. Jadi namanya sentimen ya. Iya, jadi satu valuasi turun kan si saham-saham ini. Kedua yang proyek-proyek hilirisasi, dia ARR kan mesti ngitung lagi nih. Kalau memang ada cost itu ya. Iya kan ada beberapa. Ongoing apa diterusin atau hold dulu kan? Itu hilirisasi. Tapi yang paling bahaya menurut saya adalah jadi itu hari Jumat 8 April, hari ini tanggal 8 Mei. Lalu hari ini tanggal 11 Mei, Pak Bali bilang kita nggak jadi deh. Kita nggak jadi, tetapi Pak Purbaya bilang kayaknya Juni jadi gitu. Jadi apa ya? Ada mungkin miskom di antara kedua. Ya kan, tetapi yang ini yang terrefleksikan di pasar modal menurut saya adalah ketidakpastian ini jadi makin clear gitu. Iya kan, karena dia Jumat kesannya, walaupun masih diskusi ya, tetapi begitu cepat ke hari Senin kok langsung ditarik, iya kan? Tapi Pak Purbaya kayaknya belum nangkep tuh, paling nggak per hari ini yang saya baca ya. Mungkin koordinasinya belum final juga di sana. Iya, tetapi itu dia kan buat pelaku ekonomi dan pasar ini kayak seperti yang dikatakan oleh Moody's. Bahwa unpredictability policy kebijakan yang tidak ada kepastian ya inilah, gitu saya rasa. Jadi menurut saya sangat bahaya sih. Mencoba-coba hal-hal tersebut ini ya Pak ya. Nggak bisa dites ombak hal-hal itu kan. Menyangkut di puluhan sampai ratusan triliun kan. Betul. Jadi kalau dikaitkan dengan pendapat Mas Dipo tadi, oke, ini triwulan pertama kita anggap sekalipun kontroversial ya ada blessing lah ya, kita tumbuh 5,61. Tapi pada saat yang bersamaan pemerintah jadinya harus ngegas terus di triwulan berikutnya karena dia modelnya kan begitu untuk mempertahankan momentum. Nah, untuk itu dia kan butuh belanja yang tetap progresif, tetap ekspansif, mau direm dikit tapi ekspansif tetap, butuh pendapatan yang lebih banyak dari yang diperkirakan. Nah, dan tadi salah satunya adalah soal pungutan apapun namanya terhadap 4 macam tadi. Itu sayangnya kalau menurut Mas Dipo dia tarik ulur gitu, dan kita mengkhawatirkan adalah reaksi dari pelaku. Nah, padahal dalam hal yang berbeda, meskipun industrinya berbeda kan pelaku juga. Tadi Apindo mengatakan bahwa sebelum urusan ini nih kan, para yang manufaktur terutama sudah ada survei di internal mereka bahwa mereka moodnya wait and see. Mungkin sebagian sudah mood bertahan sebenarnya kan. Sebagian wait and see. Artinya Apindo ini selama ini kan pasti soft spoken lah. Dia nyampaikan aspirasi. Tetapi belakangan ini saya lihat memang lebih ramai dari biasanya. Nah, kalau kita ekonom dalam hal ini Mas Dipo kan ngelihatnya ini kan soal iklim berusaha, soal kepastian buat mereka supaya mereka bisa antisipasi kan gitu ya. Saya simpulkan. Nah, kalau dilanjut begitu, kira-kira kan
memang sementara ini kayaknya agak reda nih perang. Iya. Tapi kan perangnya reda, dampaknya kan belum tiba-tiba habis, benar nggak saya? Betul. Dampaknya belum langsung Betul. kembali ke semula ya? Betul. Jadi kalau misalnya perang Iran hari ini stop nih, perang Iran resmi, itu udah dihitung. Kita kan karena backlognya lumayan banyak ya. Jadi yang ngantri, yang cadangannya belum terpenuhi, yang apa. Jadi artinya apa? Harga itu nggak bakal normalize dengan cepat gitu. Dengan cepat. Ini malah salah satu shock minyak yang terbesar ya yang kita pernah hadapin ya. Jadi kita pun belum tahu ya jangka panjang efeknya ini seperti apa gitu. Jadi ketidakpastian itu memang cukup tinggi. Dan benar kata Bapak ya, jadi saya rasa kalau di Maret mungkin ekonomi baik, tetapi di April dan di Mei sampai hari ini, dunia usaha sih menurut saya sudah banyak yang teriak-teriak. Dan menurut saya wajar, betul kata Bapak, Apindo lebih agresif dan dan beberapa asosiasi lainnya lah. Lebih berani bersuara lah. Iya, Sebelumnya enggak loh mereka itu. Iya, karena memang masalahnya itu sudah tidak bisa dihindari kan. Mungkin pemerintah bilang, oh kita baik-baik saja, kita masih banyak uang. Tapi kan kita sebagai dunia usaha atau sebagai masyarakat, kan kita harus take care of ourselves ya. Jadi kita itu ya maksudnya pemerintah bilang baik kan rupiah nggak turun juga gitu. Jadi oh iya, ya soal rupiah tadi. ya kan rupiah nggak turun juga, inflasi masih ada, fiskal ini. Jadi apa ya? Itu kayaknya penting sekali. Jadi pemerintah apa ya? Jangan kan selama ini seperti yang Q1 kan terlihat ya dari angka triwulan 1 terlihat strategi pertumbuhan ekonomi pemerintah itu adalah dimotori oleh program-program prioritas, MBG, Kopdes, ya kan THR di Lebaran. Iya kan, jangan sampai dilupakan bahwa memang gimana pun juga ekonomi itu memiliki peran swasta dan lebih besar sebenarnya. Betul. Secara kue harusnya lebih iya, besar. harusnya iya. Jadi mungkin walaupun terlepas apapun apa ya strategi pemerintah untuk menaikkan ekonomi, si swasta ini jangan terlalu ditekan terus. Iya kan, dan itu terlihat kan dari cara misalnya kayak Kopdes, oh kita import tapi bukan dari dalam negeri gitu. Jadi kita kayak si swasta ini tidak dapat ditekan kiri kanan lah kalau saya ngelihatnya. Iya kan, si rakyat juga daya beli turun gitu. Jadi pemerintah harusnya jangan lupa bahwa tidak bisa hanya pemerintah yang mendorong ekonomi, iya kan. Pemerintah itu juga perlu memainkan perannya dalam kebijakan, iya kan, membuat iklim yang kondusif untuk dunia usaha gitu sih. Ya kan, dan kayak misalnya tadi yang contoh tadi ya, misalnya yang soal royalti di kalau memang dia mau ya dia gas terus gitu, jangan bolak-balik gitu kan, dia terus enggak gitu, justru itu supaya si dunia usaha bisa melakukan adjust ya, penyesuaian kan. Iya, jadi dia langsung justru ketidakpastian ini yang lebih mahal. Lebih mahal. Kalau misalnya dibilang, oh ya kita mau, kita gas terus, itu malah ya nggak apa-apa, itu kan ada cost-nya ya. Ada cost-nya, walaupun tetap ketidakpastian, tapi lebih kecil ketidakpastiannya. Justru karena kita terus enggak, itu menurut saya sangat-sangat berbahaya. Ya kan, malah sentimennya terlihat, ini pemerintah tahu nggak sih apa yang mau dilakukan gitu secara ekonomi gitu. Jadi bisa, jangan-jangan fenomena pasar saham terlepas memang ada berbagai soal ya, MSCI melakukan teguran untuk lalu ini berbenah dan tetapi saya kan nggak terlalu tahu nih, makanya saya tanya, jangan-jangan juga dinamika harga saham termasuk juga ini surat utang itu terpengaruh dengan suasana ketidakpastian ini, fluktuasinya. Pasti Pak. Jadi kalau saya ngelihat tadi ya, ketidakpastian, regulasi yang tidak stabil gitu. Akhirnya kalau investor itu dia masukkan ke risk premium aja. Jadi benar-benar dia mungkin nggak breakdown ini ya, tapi dia kayak udah nih resikonya gini. Dan yang paling berbahaya kita perlu ingat ya. Kadang-kadang kalau uang di surat hutang atau di pasar modal atau di sektorial, dia kalau udah keluar belum tentu balik lagi, gitu. Jadi apa ya, keputusan untuk kembali lagi itu kadang-kadang nggak segampang itu. Apalagi kalau dananya udah dikeluarin. Keluar dari Indonesia. Di Indonesia saja belum tentu balik. Di Indonesia saja belum tentu balik, apalagi kalau dia udah di luar Indonesia gitu. Jadi saya rasa, dan itu terlihat ya, kalau saya ngeliat kayak misalnya MSCI gitu. Ya kan pas MSCI oke lah, mungkin kita penuhi beberapa requirement. Kita ganti manajemen OJK, IDX, kita keterbukaan kita membaiki. Ya, memang kita harus mengakui itu memang sedang dilakukan. Dan itu baik ya, dan itu baik. Kita tetapi dana yang udah kabur, dia tuh nggak balik. Lihat dulu, ini beneran nggak perbaikannya. Betul, jadi itu dia ya, jangan semua sektor terlalu terlalu banyak perubahan gitu. Dan kan ini itu dia, dunia usaha wait and see, investor juga wait and see gitu. Jadi segala ketidakpastian ini. Nah, saya mungkin berbagi info ketika
tapi saya perlu tanya dengan ini, itu ketika saya baca tentang tabungan ya dari LPS itu kan menginformasikan tuh tabungan saya kan datanya baru sampai Maret, tapi sampai April ada, tapi belum diumumkan. Tapi di database-nya saya sudah lihat itu memang selama 2 bulan 3 bulan terakhir ini kenaikan di kelas simpanan ya, Pak. Karena di atas 5 miliar tuh Mas. Iya, iya. Itu naiknya luar biasa. Betul. Jadi di atas 25% naik year on year-nya. Iya. Jangan-jangan ini saya karena saya nggak tahu ya. Itu mereka menguangkan ya beberapa surat berharga dia, terus dia stay dulu di duit, dan sebagian duit itu meskipun masih dalam negeri falas. Mungkin nggak hal itu berhubung, meskipun kita harus Iya. Mungkin nggak. Iya. Bisa jadi ya itu ada indikasi itu. Saya rasa sangat mungkin ya Pak ya. Iya, meskipun saya kita harus riset ya. Mungkin ya kita harus konfirmasi ya. Tapi saya rasa itu sangat mungkin, dan bahkan saya pun akan merekomendasikan beberapa. Saya merekomendasikan teman-teman juga. Iya. Apa ya? Karena ketidakpastian ini sangat tinggi ya, dari rupiah, dari inflasi, dan dari fiskal. Ya kan, memang paling aman ya pegang cash ya kalau menurut saya. Iya, dan ini kan tidak harus mereka pergi ke luar negeri. Dia bukannya tabungan falas saja sudah dari sisi kita nggak bisa nyalahin dia, karena orang itu dia harus menjaga aset dia kan. Betul. Ya itu dia. Jadi pemerintah bisa bilang oke gitu. Iya, Cuma kan orang tetap. Ini berarti kan ada indikasi orang pelaku yang nggak usah perusahaan besar-besar, ya anggap aja kelas menengah lah yang punya duit beberapa miliar aja sudah mereaksi dengan begitu kan. Betul. Nah terus ada lagi, apa mungkin juga rupiah ini ketika BI mengatakan fundamental segini, sementara selisihnya hampir 1.000, itu cocok nggak dengan analisis Mas Dipo tadi bahwa ini orang melakukan premium untuk resiko premium? Iya. Mungkin nggak itu juga? Jadi ini yang pertama ya. Bank Indonesia selalu bilang kita undervalue. Harusnya nggak segitu lah. Tapi jujur aja, kalau Bank Indonesia tugasnya itu hanya menghitung fundamental, iya kan, kerjanya gampang banget Bank Indonesia. Kita lembaga kita udah kaya, kita udah kaya nih kalau coba harga saham atau harga rupiah berdasarkan fundamental, pengamat kayak kita udah pasti kaya gitu. Udah bisa kemana-mana gitu. Itu jadi pertama. Jadi satu, harga itu ditetapkan oleh fundamental, satu lagi oleh sentimen kan. Ya kan, dan of course mungkin cadangan devisa masih kuat. Dan memang kita mungkin masih cukup ya. Tetapi itu kan juga didasari oleh hutang yang bertahun-tahun ini masuk ya. Ya kan. Dan Bapak benar tadi, mungkin ada yang ada yang pengusaha besar dia tukar. Itu jadi ada sentimen itu juga ya. Tetapi untuk berjaga-jaga lah. Untuk berjaga-jaga, tapi itu seharusnya tidak besar sih. Iya. Itu tidak besar. Tidak memukul rupiah lah itu. Tidak memukul rupiah lah, itu bonus lah cuma. Bonus saja. Cuma membuat tidak susah kuat. Iya. Tapi nggak menambah dia, nggak menambah, harus diakui. Kita tetap karena yang tadi ya, jadi soal kita hutang yang selalu selama ini. Urusannya dengan asing ya. Iya, lalu triwulan 1 biasanya ada dividen. Jadi memang yang tetap fundamental. 1 triwulan itu normalisasi semua ya. Iya, normalisasi semua gitu. Tapi apapun itu saya rasa rupiah jadi dia pelan aja, nggak kayak 98 ya. 98 Iya. 4.000 langsung naik. Karena memang BI kita harus ngakui ya, lebih siap dengan berbagai instrumen yang menjaga lonjakannya, volatilitasnya. Tapi BI tentu kita menduga tidak berdaya kalau mencegah tren jangka menengahnya kan. Kecuali strukturnya membaik. Dan itu tadi kalau dari penjelasan Mas Dipo saya nangkapnya kan ini menyangkut perilaku asing juga, investor kita itu kan merupakan currency risk buat dia kan. Betul. Karena saya lihat juga data lain untuk kita diskusi, saya lihat jarak antara US Treasury note dengan ini atau itu kan juga sedikit melebar. Artinya orang risk kan di situ, country risk dan currency risk. Benar nggak cara nangkap gitu? Betul. Jadi iya betul. Jadi ada beberapa poin nih, Bapak, banyak. Jadi yang pertama si yieldnya US itu terakhir 4,25. Iya betul. 4,25%. Iya benar. Sedangkan rupiah itu 6,7 atau 6,8 lah. Iya 6,8 lah anggap. Ya kan, si jedanya ini terlalu dikit. Menurut saya kalau saya punya uang saya pasti taruh di US dollar. Sehingga trennya ini nanti akan naik dong. Iya betul. Terus yang kedua, urusan rupiah ini kalau saya melihatnya ini adalah masalah fiskal. Gitu. Jadi saya melihat ini kan masalah sentimen, masalah apa? Sebenarnya adalah masalah fiskal. Si BI udah mati-matian, dia udah keluarin jurus banyak dan jurus baru lagi mau dikeluarin kan terakhir. Ya kan, tetapi si fiskal ini sebagai contoh
Iya kan, sebenarnya kan sudah sangat clear ya dari Moody's dan dari Fitch, apa aja yang harus dilakukan pemerintah. Itu sampai hari ini belum ada yang di-resolve. Ya Rata-rata menyarankan belanja yang lebih prudent, lebih disiplin ya. Lebih disiplin lah. Lebih disiplin istilahnya. Iya, dan itu yang belum dilakukan. Jadi mereka concern soal ugal-ugalan, mereka concern soal transparansi dan accountability. Sebenarnya tidak ada saran loh untuk menaikkan royalti dari lembaga nanti. Iya. Justru itu mengkonfirmasi itu kan unpredictability policy bahwa kebijakannya tidak bisa dapat diprediksi. Mas Dipo tidak menyalahkan usaha menaikkan PNBP. Benar. Harus tahu. Tapi kan kadang hal-hal itu berkaitan dengan timing, benar dengan komunikasi. Betul. Jadi satu timing. Tetapi saya menyalahkan bolak-balik sih Pak. Nah, itu dia Jumat dia bilang kita mau kenain, Senin nggak jadi gitu. Jadi ketidakkeraguan itu yang bikin. Ini mengulangi beberapa pola komunikasi kebijakan sebelumnya. Ini yang harus hati-hati ya. Iya, pemerintah aja ragu, gimana pelaku ekonomi gitu kan, wajar kan? Ini kita sudah kapita selected ya, berbagai sudut, tapi udah kelihatan pandangan Mas Dipo. Tapi perlu juga dengan closing statement lah. Dan ini to the point saja. Kira-kira menurut Dipo sebaiknya pemerintah ataupun BI itu bagaimana? Iya, jadi menurut saya yang paling utama adalah soal fiskal, itu yang udah pasti ya. I think itu memang masalah yang paling terbesar gitu. Jadi saya melihat BI, only so much BI can do ya. Memang pemerintah ini, tetapi kan yang selalu disoroti adalah ruang fiskal yang sempit, fiskal stickiness, jadi banyak kata-kata dipakai, tapi intinya sebenarnya fiskal, gitu. Itu satu ya. Dan itu yang kita bisa kontrol. Rupiah gimana pun juga, kita memang sangat sulit melawan pasar. Dan menurut saya BI sudah sangat baik. Jadi apa yang perlu dilakukan, pemerintah harus lebih prudent dari sisi belanja, terutama yang belanja-belanja besar, ya kan? Si MBG, si Kopdes, ya kan? Ini belanja sangat besar. Saya rasa dikurangin 100 triliun aja nggak ada masalah, gitu. Jadi harus dievaluasi kembali, ya kan? Yang kedua, misalnya MBG sangat besar ya anggarannya. Saya rasa sayang sekali anggaran yang begitu besar tidak membawa dampak ekonomi, apalagi di kondisi global seperti ini. Sebagai contohnya, pemilik SPPG kita tahu banyak milik polisi, milik tentara. Artinya dimiliki satu orang kan? Satu kelompok lah. Artinya ekonomi tidak berputar di daerah. Kedua, si MBG banyak sekali UMKM yang komplain tidak bisa masukin barang ke SPPG. Ya kan? Artinya petani daerah. Jadi mestinya pertama, kita harusnya limit berapa yang memiliki SPG, harusnya cuma satu contohnya. Kedua, harusnya dia ngambil barang dari mungkin radius 50 kilo gitu. Jadi benar-benar bisa ngidupin si ekonomi rakyat ini. Kalau mau diterusin. Iya kan? Terus yang kedua, yang menurut saya penting sekali adalah soal peran swasta di ekonomi ini. Kita lihat di triwulan 1, strateginya sangat clear. Pemerintah genjot belanja. Iya kan? Ya kan, trik itu tidak mungkin dilakukan seterusnya. Karena sudah ada limitnya dan kita mungkin sudah... Kalau 4 triwulan ya ngeri juga. Iya, sedangkan banyak dunia usaha atau pengusaha itu dia merasa role kita di ekonomi ini adalah supporting program pemerintah. Bukan sebagai partner. Gitu. Iya kan, dia nggak melihat kita sebagai partner. Nggak diajak. Nggak diajak atau memang pemerintah memposisikan state capitalism. Jadi misalnya ada masalah ojol, iya kan, dia mau naikin tarif. Pemerintah masuk dulu nih, iya kan, jadi dia masuk dulu. Atau ada beberapa industri, misalnya peternakan ayam dan antara masuk gitu. Jadi swasta itu role-nya supporting proyeknya pemerintah, tidak dilihat sebagai teman gitu. Jadi saya rasa ini yang harus benar-benar ditingkatkan. Dan PR pemerintah banyak ya, dari melalui kebijakan gitu. Karena kalau pengusaha kan sebenarnya di tidak kepastian ini dia perlu dia perlu dukungan gitu. Kalau nggak ya itu dia. Jadi terus yang ketiga yang penting sekali, ini saya mau recap lagi, adalah soal PHK ini. Ya kan, resiko PHK ini adalah resiko yang sangat besar terjadi di triwulan 2 dan triwulan 3. Iya kan, itu ada angkatan kerja 1,5 juta sampai 2 juta yang baru lulus. Iya kan, kemungkinan besar mereka akan sangat-sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Gitu. Jadi pemerintah benar-benar untuk, kan Bapak udah sempat diskusi juga soal industrialisasi yang selalu menurun gitu. Jadi ya kan, dengan ketidakpastian ini pemerintah benar-benar harus melihat angka-angka ini lagi PHK ini. Gitu mungkin itu aja sih Pak. Ya, jadi pemirsa, bagaimanapun Mas Dipo ini ekonom, kewajiban moral untuk mengingatkan sudah dia penuhi. Menyarankan juga sudah dipenuhi. Jadi mohon ini kalau yang komen-komen kalau ekonom itu ya
ya kita utamanya adalah menyampaikan fakta analisis sebagai pembanding yang disampaikan pemerintah. Mudah-mudahan kita tetap sebagai ekonom berharap ekonomi kita bisa membaik dan bahkan bertumbuh semakin baik ke depannya. Terima kasih Mas Terima kasih, Tibo.